Beryl memandang tajam dari kejauhan sambil berdiri tegak di tengah aula latihan markas besar para ksatria, lalu memejamkan mata sesaat demi menenangkan benaknya yang terasa letih akibat tumpukan rutinitas harian. Tak berselang lama, para ksatria muda mendekat dengan mata berbinar, meminta bimbingan, membuat sang guru mengusulkan latihan taktis khusus yang langsung disambut Curuni lewat acungan tangan dengan senyuman lebar. Melihat hal itu, Alucia bergegas maju menawarkan diri untuk membantu. Namun sang guru menolak demi menjaga wibawa sang komandan sebelum akhirnya mencabut pedang kayunya sendiri untuk memulai peragaan. Selesai menunjukkan kehebatannya, senyum percaya diri Beryl mendadak luntur saat Lucy meluncurkan proyektil sihir mematikan yang menghantam dinding di belakangnya hingga hancur berantakan. Yang bikin kaget, Lucy justru kembali merapal mantra berbahaya, membuat keringat dingin Beryl berkecucuran deras sambil mengangkat kedua tangan memohon ampun hingga penyihir itu terpaksa membatalkan serangannya. Setelah kekacauan mereda, Beryl akhirnya bisa pulang ke rumah untuk meregangkan ototnya yang kaku, menikmati malam damai sambil membagi tugas-tugas rumah tangga bersama Mary yang tinggal bersamanya. Akibat kunjungan mendadak itu, Beryl mempersilakan mereka masuk dengan dahi berkerut heran, menyajikan teh hangat, lalu duduk bersama Fischl yang sedari tadi mengintip malu-malu di balik pintu. Pikiran Beryl melayang ke masa lalu saat menyaksikan kehebatan sihir pedang Fischl yang luar biasa, membuat bibirnya melengkung lebar menyaksikan kepiawaian sang mantan murid di medan laga. Lamunan itu buyar saat Lucy menyela ketus dan mengejek ketidakmampuan mengajar Fischl, membuat gadis bermata merah itu menunduk layu mengakui realitas pahit tersebut. Tapi ternyata, Mary tiba-tiba angkat bicara membela kelas sihir tersebut, memicu senyum licik Lucy karena berhasil membongkar rahasia bahwa gadis kecil itu adalah murid setia Fischl. Karena kejujuran polos itu, sudut bibir Beryl terangkat membentuk senyuman hangat penuh kasih sayang. Sementara Mary memalingkan mukanya yang memerah padam akibat terlalu gengsi mengakui perasaannya. Di tengah momen hangat tersebut, Lucy langsung menyeringai licik menyodorkan tawaran posisi pengajar akademi, membuat kaki Beryl melangkah mundur seketika dengan napas tertahan. Dampaknya, meskipun dadanya berdebar kencang, Beryl mencoba menolak halus. Namun tatapan memelas penuh harap, Fischl langsung meruntuhkan semua argumen pertahanannya. Tak berhenti di situ, Lucy menyiram minyak ke api dengan mengiming-imingi gaji fantastis, membuat Fischl bertepuk tangan girang, sementara Beryl hanya bisa menatap nanar menyadari jebakan birokrasi ini. Melihat kepungan itu, Beryl melirik Mary yang mendadak pura-pura menunduk tak acuh, memaksanya menarik napas panjang lalu mengajukan syarat kompromi berupa masa observasi terlebih dahulu sebelum mengajar. Di luar dugaan, Lucy langsung mengangguk riang menyetujui syarat tersebut tanpa ragu, memaksa Beryl menoleh canggung ke arah Mary yang langsung memalingkan wajahnya rapat-rapat untuk menghindari obrolan. Keesokan harinya, suasana berganti ke kedai makan yang ramai, tempat Beryl berkumpul bersama murid setianya untuk menceritakan rencana observasi kerja barunya dengan kening berkerut serius. Mendengar berita itu, Curuni langsung melompat girang sambil terus mengunyah sosisnya dengan lahap, membuat sang guru hanya bisa tertawa pelan sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Meskipun begitu, Beryl sempat menghela napas berat memikirkan birokrasi izin mengajar kerajaan. Namun Handblitz segera menyela dengan senyuman lebar, seraya meyakinkan bahwa seluruh dokumen penting sudah diurus beres. Setelah sanjungan tinggi tersebut, Beryl hanya bisa memijat pelipisnya pasrah, sementara Curuni malah asik menirukan gaya ceria Fischl, menandakan bahwa sang guru legendaris memang sudah benar-benar terjebak takdir barunya. Karena urusan berkas sudah beres, Beryl akhirnya pasrah melangkahkan kakinya memasuki gerbang akademi sihir yang megah bersama Fischl, mencoba membiasakan diri menyusuri lorong panjang sekolah demi mengawali hari pertamanya. Beryl menghela napas panjang dan mulai berkeringat dingin saat Fischl dengan bangga bercerita kalau kelasnya cuma berisi 5 murid, namun malah menaruh ekspektasi setinggi langit agar sang guru memikat murid baru. Begitu pintu dibuka, Beryl langsung disambut keheningan canggung dari para murid yang lesu. Bahkan Mary menatap kedatangan mereka dengan raut wajah yang sangat bosan. Suasana makin aneh saat Fischl mulai memperkenalkan Beryl dengan gaya heboh dan berlebihan, menyebutnya sebagai master pedang legendaris tiada tanding hingga membuat sang guru memejamkan mata menahan malu. Merasa risih dipuji berlebihan, Beryl segera merendah dan dengan sopan menjelaskan kepada murid-murid bahwa kedatangannya hari ini murni hanya sebagai pengamat biasa demi menjaga situasi kelas tetap kondusif. Saat pelajaran dimulai, Beryl memilih diam memperhatikan dari belakang ketika Cindy Loveout mengangkat tangan karena bingung mendengar penjelasan teori pedang Fischl yang terkesan sangat abstrak dan asal-asalan.
Fichel yang terbiasa bertarung pakai insting malah terus mengoceh tak jelas dengan gerakan tangan aneh, membuat Fredra Enek dan murid lainnya saling pandang kebingungan, sementara Beryl menatap heran. Kesabaran Beryl habis ketika Fichel menyuruh para pemula melakukan 1000 ayunan tanpa jeda, memicu sang master bergerak cepat menolak tegas demi menghindari risiko cedera otot parah pada muridnya. Melihat Cindy love out langsung kelelahan akibat mengayun liar dengan postur berantakan, Beryl akhirnya tersenyum paham dan memutuskan turun tangan mengoreksi gerakan demi mengajarkan pentingnya menjaga teknik dasar. Sebelum melatih mereka lebih jauh, Beryl dengan sabar meminta murid-murid memperkenalkan diri secara bergantian agar ia bisa memahami karakteristik fisik dan kepribadian masing-masing demi memberikan bimbingan yang tepat. Latihan pun dimulai dengan membenahi teknik Cindy love out, di mana Beryl menahan pedangnya sejenak guna mengoreksi posisi pijakan kaki dan arah tarikan lengan agar serangannya menjadi jauh lebih bertenaga. Melihat perubahan drastis pada Cindy, Lumite Bafang langsung maju meminta bantuan Beryl yang dengan sigap memperbaiki posisi siku dan menjelaskan konsep kekuatan tolakan agar otot lengannya tidak cedera. Ketepatan instruksi Beryl saat mengoreksi Mewi seketika mengubah suasana kelas menjadi sangat bersemangat, membuat para murid kini berebut meminta diajari, sementara Fichel hanya bisa menonton dengan senyuman bangga. Melihat Fichel malah asyik menonton, Beryl langsung menasihati gadis itu tentang tanggung jawabnya sebagai pengajar utama, membuat sang asisten cemberut menggemaskan, meski kemajuan teknik pedang kelasnya membaik drastis. Melihat keringat dan kerja keras mereka melahirkan kehangatan yang memicu senyum nostalgia masa lalunya di desa, Beryl akhirnya memutuskan untuk mengumumkan jeda istirahat agar tenaga para murid kembali pulih. Namun di sela-sela istirahat itu, Fredra Enek mendadak meragukan kehebatan sang master lantaran pembawaan Beryl dirasa terlalu ramah dan lembut untuk ukuran seorang ahli pedang yang mematikan. Fichel langsung berkacak pinggang membela gurunya. Tetapi Nesia Gan dengan senyum meremehkan justru melempar tantangan fisik secara terbuka, membuat Beryl semakin terpojok bingung di hadapan murid-murid barunya tersebut. Sadar bahwa tindakan nyata jauh lebih meyakinkan, Beryl menyanggupi tantangan itu dan mengajak seluruh kelas berbaris keluar menuju lapangan hijau luas demi melakukan duel pembuktian melawan Fichel yang tersenyum girang. Begitu menapak di rumput, pedang Beryl dan Fichel langsung beradu dalam pertarungan cepat yang membuat seisi kelas terpesona, memicu senyum bangga Beryl yang sempat memuji kelihayan mantan muridnya itu. Pikiran Beryl langsung melayang ke masa lalu dojonya saat mengenang Fichel kecil yang berlatih keras memegang pedang kayu, melangkah mantap di lantai kayu dengan tatapan penuh hormat kepada sang guru. Lamunan Beryl buyar seketika akibat serangan sihir cepat Fichel yang datang dari belakang, memaksa sang guru menganalisa gaya musuh dengan wajah serius karena mulai merasa sedikit terdesak oleh serangan berikutnya. Fokus mata Beryl langsung menajam ketika melihat Mewi menonton dengan cemas, memicu tekad bulat sang guru untuk bertahan dari rentetan serangan kilat tersebut. Imbas bentrokan itu, Beryl menjatuhkan Fichel ke rerumputan lewat lemparan pedang tak terduga, membuat barisan murid ternganga menyaksikan sang guru menang telak, sementara Fichel mengakui kekalahannya secara sportif. Beryl langsung memuji teknik sihir mantap milik Fichel, memicu senyum girang sang mantan murid yang kini merenungi celah pertahanannya, sementara sang guru membalasnya dengan senyuman tulus penuh kehangatan. Beberapa murid sempat meragukan kelicikan taktik melempar senjata, tetapi Fichel langsung menceramahi mereka tentang realitas pertahanan hidup, sementara Beryl mengangguk setuju hingga Nesia Gan mulai memahami maksud pelajaran berharga itu. Keraguan Beryl akhirnya memudar saat para siswi dengan antusias mengangkat pedang bersama, memohon diajari oleh sang guru yang menyanggupinya sambil tersenyum ramah mengajak mereka berlatih. Dinamika berganti ke malam hari saat Beryl duduk santai menenggak bir di meja rumahnya, mencoba bertanya pada Mewi yang masih menunjukkan ekspresi cemberut serta tampak skeptis. Mewi akhirnya menundukkan matanya yang pesimis dan mengakui bahwa kemarahannya hanyalah gengsi belaka, membuat Beryl tersenyum lega lalu memberikan semangat positif untuk membangkitkan rasa percaya diri gadis itu. Beryl membagikan kisah inspiratif masa lalu Fichel yang berproses dari bawah, membuat Mewi terkejut melihat keyakinan serta senyum kebapakan sang guru dalam memotivasi potensinya. Mewi dengan mata berbinar seketika menuntut ambisi pribadi gurunya, membuat Beryl yang baru membenarkan potensi emas Mewi malah terpojok dan mengungkapkan rasa irinya sendiri. Jawaban pesimis Beryl yang menjadikan faktor usia tua sebagai alasan menyerah langsung memicu kekesalan luar biasa Mewi, hingga gadis itu melayangkan protes dengan sangat kasar ke arah wajah lesu gurunya.
Teguran keras itu membuat Beryl ditinggal sendirian merenungkan masa mudanya, sembari memegang cangkir kayu dengan bimbang, tatapannya kosong melamun ke kejauhan, memikirkan setiap kata menusuk dari sang murid. Lamunan itu buyar saat fokus berpindah ke jamuan malam rahasia, di mana Fischl mengakui keunggulan Beryl yang tak tertandingi di hadapan Alucia yang mengiyakan kekuatan monster milik mantan gurunya tersebut. Alucia dengan mata ungu tajam memberikan nasihat halus serta menjelaskan filosofi ksatria sejati, membuat Fischl menyimak penuh rasa penasaran karena menyadari posisi pengajar itu sengaja dirancang untuk memancing potensi Beryl. Fischl berwajah tercengang saat mulai mengerti motif Alucia yang membeberkan rencana besarnya demi mematahkan stagnasi serta memicu batas maksimal kemampuan Beryl. Di bawah sinar bulan purnama malam itu, Beryl yang diliputi beban masa depan menenggak habis sisa birnya dan terus merenung dalam keheningan, tanpa menyadari takdir besar yang menantinya. Mengesampingkan semua beban pikiran itu, Beryl lekas mengawasi latihan fisik di halaman akademi yang luas, memaksa Fredra berjalan terengah-engah hingga akhirnya ambruk kelelahan di rumput bersama murid lainnya. Di luar dugaan, saat napas murid lain memburu cepat karena kehabisan tenaga, Cindy justru tersenyum penuh semangat tanpa keringat, membuat Nesia menatap heran melihat ketangguhan fisik temannya itu. Bukannya diringankan, Fischl yang menatap dengan wajah sangat datar justru berucap tanpa ekspresi mengusulkan tambahan 50 putaran lari lagi, seketika memicu kepanikan massal di antara para murid yang sudah pasrah. Setelah kekacauan itu berakhir, Cindy lekas menyodorkan sebuah handuk kepada Fredra yang langsung membelalakan matanya, lalu memberikan nasihat penuh semangat agar dia makan banyak demi memulihkan energi tubuhnya. Sementara itu, wajah Beryl menyiratkan kecemasan saat memantau interaksi muridnya dari jauh, sebelum akhirnya menyapa Fischl di lorong untuk menanyakan progres mengajar serta tantangan melatih di akademi ini. Sembari menyusuri lorong gelap, Fischl mencoba menjelaskan fungsi pedang dalam mengendalikan sihir. Namun, penjelasan rumit itu justru membuat Beryl yang menyimak serius hanya bisa tersenyum canggung karena kebingungan. Sayangnya, obrolan damai itu mendadak terhenti saat wakil kepala sekolah Brown tiba-tiba muncul dan langsung memandang rendah penyihir pedang, melontarkan sindiran sangat tajam yang menghina kehormatan serta keberadaan kelas mereka. Mendengar hinaan itu, Fischl menjelaskan dengan tenang bahwa keangkuhan Brown hanyalah pelampiasan dendam masa lalu karena pernah diremehkan oleh Alucia, membuat rahang Beryl seketika jatuh. Malam harinya di sebuah kedai, Fischl yang dibakar amarah menenggak minuman besarnya sebelum menginterogasi Alucia, menuduh sang satria sengaja memanfaatkan wewenang resmi demi memonopoli perhatian penuh dari Beryl. Tidak tinggal diam, Alucia membalas tatapan tajam itu dengan wajah angkuh sambil melontarkan ejekan, menegaskan bahwa semua tindakannya murni demi merintis jalan kesuksesan bagi pria yang sangat mereka hormati. Untungnya, atmosfer panas itu langsung mendingin begitu pelayan menyajikan minuman baru, membuat Alucia menenangkan diri dan mengangguk setuju menjalin gencatan senjata demi mencapai tujuan bersama, yaitu kejayaan mutlak bagi Beryl. Pikiran Fischl melayang ke masa lalunya saat hangat dilatih oleh Beryl. Namun, nostalgia indah itu mendadak hancur berantakan ketika mereka kembali menggebrak meja dan beradu argumen demi mentraktir makanan. Lamunan itu buyar saat siang berikutnya tiba, memperlihatkan Beryl menyusuri koridor akademi dan menyapa ramah staf Kinera sebelum bergegas menuju ruang makan yang ramai. Sementara di sudut kantin yang ramai, Fredra sedang menikmati bekalnya sendirian sebelum Cindy yang super energik tiba-tiba menghampiri mejanya, berniat menemani makan hingga napas gadis pemalu itu seketika tercekat. Sambil melahap habis makanan porsi raksasa, Cindy tak henti menasihati pentingnya makan banyak. Perhatian tulus yang perlahan meruntuhkan kecanggungan Fredra hingga dia mengangguk pelan sambil mengukir senyuman hangat. Kehangatan makan siang itu mendadak buyar saat di meja lain, Mewi tidak sengaja menumpahkan makanan ke celana Beryl hingga gadis itu langsung membeku, panik dan berulang kali meracau meminta maaf. Melihat situasi kacau itu, Cindy dengan sigap langsung membantu mengelap noda basah tersebut sambil menawarkan rok cadangannya demi menenangkan Mewi yang terus menunduk dalam-dalam karena merasa sangat bersalah. Tak lama setelah insiden itu, Beryl tampak duduk di dalam restoran mewah bersama Kinera. Namun, lehernya terasa kaku dan dahinya terus bercucuran keringat dingin karena merasa sangat canggung di sana. Rasa canggung Beryl perlahan memudar saat Kinera memuji dedikasi Mewi dalam belajar, membuat senyum bangga sang guru mereka dan napasnya seketika menjadi lega. Tapi Beryl langsung memejamkan mata bingung saat Kinera tiba-tiba menyodorkan telapak tangan terbukanya, berniat mendemonstrasikan sihir pertahanan secara langsung setelah menyadari pria paruh baya itu sama sekali tidak paham teori.
Detik itu juga wajah Beryl langsung merona merah karena mengira gadis itu mengajaknya bergandengan mesra di depan umum. Sebelum akhirnya dia membuang keraguannya dan mulai mengulurkan tangannya yang gemetar. Dengan membulatkan tekad, Beryl akhirnya menggenggam perisai magis berwarna hijau di tangan Kinera, mengerahkan seluruh kekuatan otot lengannya untuk meremas lapisan pelindung tebal itu demi menguji ketangguhan sihir tersebut. Setelah mengerahkan tenaga maksimal tadi, rahang Beryl hampir berakhir jatuh saking takjubnya melihat perisai sihir itu tetap utuh. Sebelum akhirnya dia melepaskan genggaman tangannya sambil menghela napas panjang karena kagum. Kinera pun mulai menjelaskan detail teori sihir pelindung itu dengan penuh semangat. Sementara Beryl hanya bisa tertawa canggung untuk menyembunyikan otaknya yang sama sekali tidak mengerti penjelasan rumit tersebut. Sementara itu di kantin, Cindy dan murid lainnya tertawa renyah menyadari latihan fisik Beryl membuat otak mereka jauh lebih fokus saat belajar. Namun, setelah puas memuji metode hebat sang guru, Cindy mendadak mendekatkan wajahnya untuk mencecar Mewi tentang adanya hubungan rahasia di antara mereka, hingga mata Mewi seketika membelalak panik. Tubuh Mewi benar-benar membeku dan dahinya bercucuran keringat dingin saat ditatap antusias oleh seluruh teman-temannya yang terus menuntut jawaban, membuatnya kebingungan mencari jalan keluar dari situasi mencekam itu. Berkat aksi dramatis Cindy yang mengalihkan pembicaraan ke hari ulang tahunnya, teman-temannya kini justru heboh merencanakan pesta kejutan di aula, membuat rasa bersalah di dada Mewi perlahan berubah menjadi kehangatan. Di tengah obrolan pesta yang riuh, Mewi diam-diam menarik lengan Cindy dan memohon diizinkan membawa pulang sapu tangan kotor milik Beryl agar bisa dia cuci sendiri. Di sisi lain, obrolan Beryl dan Kinera akhirnya berakhir saat sang staf berpamitan sambil menitipkan harapan besar, membuat pundak Beryl terasa semakin berat saat melangkah pergi dengan gontai. Langkah kaki gontai Beryl mendadak terhenti ketika dentang lonceng dari menara gereja yang megah bergema di udara, seketika menarik kembali ingatan hangatnya pada sosok sahabat lamanya, Reveos. Pikiran Beryl melayang ke masa lalunya saat Reveos tertawa hangat sambil memberikan sebuah kado gaun putih suci, tanpa menyadari bahwa bayangan maut yang sangat dingin kini tengah bersiap menjemput takdir tragisnya. Dalam kenangan itu, senyum ramah pria tua itu menyambut hangat kedatangan Beryl sambil menggenggam gagang teko teh untuk menuang teh perlahan, meskipun kerut kening tanda bingung di wajahnya tak bisa disembunyikan. Sambil menyesap teh tanpa beban, Reveos lanjut menjelaskan takdir kelam yang menimpa gereja mereka, membuat rahang Beryl seketika mengencang saat menyimak serius cerita tentang sosok terkapar tak berdaya akibat pembunuhan keji itu. Sambil menatap uap panas dari cangkir, Reveos menceritakan hubungan lamanya dengan para petinggi, membuat Beryl tertunduk memikirkan masa depan sambil bersiap pergi dari kursi dengan senyum tua menyimpan misteri di depannya. Lamunan itu buyar saat Beryl mengintip Mewi yang cemberut karena diganggu ketika mencuci, sebelum akhirnya suasana berganti ke pesta ulang tahun Cindy yang sangat meriah. Karena kebersamaan itu begitu hangat, Beryl hanya bisa tersenyum melihat para murid melahap hidangan besar, meski suasana sempat canggung saat Mewi memberikan tatapan curiga di meja makan tersebut. Tapi rupanya setelah Cindy menenangkan sahabatnya dengan lembut, Mewi yang sempat buang muka pura-pura marah, akhirnya menyodorkan kain sapu tangan bersih dengan malu-malu sebagai kado spesial untuk sahabatnya. Akibat pelukan hangat itu, tawa pun meledak dari sekeliling saat Nesia melontarkan candaan usil, membuat Mewi beranjak dari kursi memprotes sambil memukul pelan kepala usil temannya itu. Di sisi lain, obrolan mendadak berubah serius ketika Nesia melontarkan tatapan pesimis mengenai masa depan kelas mereka yang sepi, membuat sang instruktur Beryl mendengarkan dengan saksama demi memberikan pandangan bijaknya. Pikiran Fitzgerald melayang ke masa lalunya saat dia masih menjadi anak kecil yang giat berlatih pedang, mengenang bagaimana tangan besar Beryl mengusap kepalanya dan memberikan pujian yang mengubah hidupnya. Lamunan itu buyar saat Fitzgerald bangkit penuh tekad. Namun, seketika lampu gantung di atas mereka bergetar hebat akibat guncangan gempa misterius yang mendadak melanda. Karena bahaya mengintai, Beryl dan Fitzgerald segera menyambar jubah mereka untuk bersiap bertarung, lalu berlari kencang menembus malam demi mencari sumber kepanikan yang membuat para murid ketakutan. Tapi di luar dugaan, saat mencegat murid yang ketakutan, mereka saling pandang penuh ketegangan setelah menyadari bahwa seluruh sihir pelindung di akademi mendadak padam dan tak bisa digunakan sama sekali. Dampaknya, kepanikan luar biasa langsung melanda ketika Beryl dan Fitzgerald dipaksa menatap syok sosok monster serigala mengerikan yang bersiap mengoyak mangsa di tengah lumpuhnya seluruh sihir pertahanan mereka.
Setelah rekaman serigala bayangan misterius kemarin berhasil diatasi, kini halaman Akademi Sihir malah dipenuhi murid yang terkapar karena menu latihan fisik Beryl membuat napas Fredra sampai tersengal-sengal. Tapi di tengah keluhan murid lain yang sudah lemas, Nesia mendadak menatap tak percaya ke arah Cindy yang justru masih tersenyum lebar dan tampak sangat bugar tanpa beban. Melihat stamina itu, dengan ekspresi tenang, Fischl malah menyarankan latihan lari tambahan, membuat para murid langsung membeku ketakutan sampai Beryl buru-buru melambaikan tangan untuk melerai kegilaan itu. Beryl sebenarnya pusing memikirkan metode mengajar, namun dia mencoba tersenyum bijak saat menjelaskan pentingnya otot dasar hingga seluruh murid kompak mengangguk lega. Kepedulian itu berlanjut saat istirahat siang, di mana Cindy menasihati Fredra untuk makan lebih banyak, sementara Beryl hanya mengamati kecanggungan muridnya itu dari kejauhan dengan tatapan cemas. Sesaat kemudian setelah kelas usai, Beryl berjalan menyusuri lorong bersama Fischl, sambil menanyakan pengalamannya mengajar, yang langsung dijawab dengan senyum kecut karena ternyata mendidik itu sangat sulit. Sambil melangkah beriringan melewati koridor kaca, Fischl mulai menjelaskan teori penting bahwa pelatihan pedang fisik sangat dibutuhkan para penyihir untuk menstabilkan fluktuasi sihir jarak jauh mereka agar tidak liar. Sayangnya, obrolan berharga itu seketika hancur saat Brown mendatangi mereka dengan tatapan remeh, lalu melontarkan hinaan tajam bahwa metode sihir pedang itu tidak murni. Akibat kepergian pria sombong itu, Fischl langsung membisikkan rahasia bahwa kebencian Brown sebenarnya berakar dari rivalitas masa lalu yang sangat rumit dengan sang kepala sekolah, Lucy. Sementara itu di malam harinya, suasana berganti ke sebuah kedai minuman hangat, di mana Ulusia menyandarkan kepalanya dengan lesu akibat tumpukan tugas militer yang luar biasa melelahkan. Namun setelah beberapa tenggakan bir, suasana malah memanas ketika Fischl mendadak bangkit menahan amarah dan menuduh Alusia telah bertindak sewenang-wenang demi melindungi kepentingan pribadi guru mereka, Beryl. Alusia langsung membalas dengan tatapan tajam dan bersikeras bahwa taktik liciknya itu murni demi menjamin keselamatan sang guru tercinta dari bahaya politik. Untungnya setelah ketegangan itu mereda, Fischl akhirnya melunak dan tersenyum tipis saat menawarkan bantuan penuh demi menyukseskan rencana Alusia untuk menjaga keamanan guru mereka. Sebagai bentuk perayaan atas tekad bersama itu, Alusia tersenyum lega selagi mereka kompak menggebrak gelas bir dan memesan segunung makanan tambahan untuk dinikmati berdua. Tapi kehangatan itu mendadak buyar saat mereka mulai mabuk dan malah ribut heboh memperebutkan siapa yang berhak membayar semua tagihan makanan malam itu. Keesokan harinya, setelah kelas pedang Beryl dibubarkan, Cindy berinisiatif menghampiri meja Fredra yang sedang duduk menyendiri di kantin akademi demi menemaninya menyantap makan siang bersama. Melihat porsi piring Fredra yang terlalu sedikit, Cindy pun menceramahinya soal pentingnya gizi seimbang sampai gadis pemalu itu akhirnya menurut dan mulai makan dengan lahap. Namun, ketenangan makan siang itu seketika pecah saat Mewi yang sangat gugup di dekat gurunya tidak sengaja menjatuhkan makanannya tepat ke pangkuan celana Beryl, membuat seisi meja heboh. Melihat Mewi langsung menunduk gemetar karena merasa bersalah, Cindy dengan sigap mengelap noda tersebut dan bahkan menawarkan rok ganti darurat demi menenangkan sahabatnya sebelum teman-teman lain datang bergabung. Setelah kekacauan kecil di kantin mereda, Beryl justru harus menghadiri undangan Kinera di sebuah restoran mewah, membuatnya tersenyum canggung karena merasa sangat salah tempat berada di sana. Kinera pun tertawa kecil mencoba menenangkan Beryl, lalu dengan lihai mengalihkan obrolan ke arah perkembangan Mewi di kelas mereka. Kinera dengan tulus memuji dedikasi Mewi yang diam-diam berjuang keras menyesuaikan diri di akademi, membuat Beryl mengembuskan napas lega karena merasa usaha muridnya itu akhirnya membuahkan hasil. Namun, dahi Beryl langsung berkerut keringat dingin saat Kinera mulai menjelaskan teori sihir pertahanan, hingga akhirnya wanita itu memutuskan memberikan demonstrasi langsung agar sang instruktur bisa paham. Begitu Kinera menyodorkan tangannya di atas meja, wajah Beryl mendadak memerah padam, karena panik memikirkan pandangan orang-orang di restoran mewah itu terhadap kontak fisik yang mendadak ini. Meski malu setengah mati, Beryl akhirnya membulatkan tekad menyentuh tangan Kinera yang mendadak langsung diselimuti oleh pendaran perisai magis berwarna hijau. Menjawab tantangan Kinera, Beryl mengetakkan gigi sambil mengerahkan seluruh kekuatan remasan tangannya. Namun rahangnya langsung jatuh saat menyadari perisai elastis itu tidak bisa ditembus sedikit pun. Sambil menatap telapak tangannya dengan takjub, Beryl mendengarkan dengan saksama penjelasan Kinera mengenai bagaimana kelenturan perisai magis tersebut sangat efektif melindungi pengguna dalam pertempuran jarak dekat.
Merasa tidak enak jika terlihat bodoh, Beryl buru-buru melontarkan pujian setinggi langit sambil tertawa canggung, meskipun di dalam hatinya, ia masih benar-benar bingung meraba konsep sihir pertahanan tersebut. Sementara itu, kantin akademi tampak sangat bising ketika kelompok belajar Cindy dan Maui berkumpul sembari mengeluhkan nilai ujian tulis mereka. Obrolan mereka pun segera beralih membahas kelas sihir pedang, di mana semua orang kompak memuji metode latihan fisik dari Beryl yang terbukti sangat membantu menjaga fokus mental mereka. Namun kegembiraan itu langsung sirna bagi Maui ketika Cindy mendadak menangkap gelagat anehnya, lalu mulai melemparkan senyum penuh selidik demi mengorek hubungan rahasia sang gadis dengan Beryl. Begitu Maui mengakuinya dengan suara mencicit, seisi meja langsung meledak heboh dan mencecarnya habis-habisan, membuat gadis pemalu itu membeku, berkeringat dingin karena mendadak menjadi pusat perhatian utama. Melihat Maui sudah sangat tersudut, Cindy sengaja menggebrak meja dengan keras demi mengalihkan seluruh perhatian teman-temannya kepada dirinya sendiri. Sambil tersenyum ceria, ia lantas mengumumkan hari ulang tahunnya yang jatuh akhir pekan ini, meskipun terselip raut sendu karena keluarganya terlalu sibuk bekerja untuk merayakannya bersama. Merasa iba mendengar cerita itu, teman-temannya justru sepakat merencanakan pesta kejutan yang meriah, lengkap dengan patungan hadiah yang sukses membuat Cindy terbelalak karena tidak menduga respon sehangat itu. Di tengah keriuhan tersebut, Maui diam-diam meminta maaf secara tulus kepada Cindy, lalu dengan malu-malu meminjam sapu tangan bernoda milik gadis itu demi merawat ikatan persahabatan baru mereka. Sementara itu di pusat kota, Kinera akhirnya berpisah dengan Beryl setelah menitipkan harapan besar pada kelas pedang pimpinan sang guru. Sambil menghela napas lesu di sepanjang jalan, langkah kaki Beryl mendadak terhenti ketika sayup-sayup dentang lonceng dari arah gereja megah di kejauhan langsung berhasil mencuri perhatian penuhnya. Pikiran Beryl melayang ke masa lalunya bersama Revios, uskup ramah yang baru-baru ini mengiriminya sepucuk surat hangat, beserta gaun putih indah sebagai lambang dari eratnya persahabatan mereka berdua. Beryl akhirnya menemui Revios secara langsung di dalam gereja sunyi itu. Sambil menuangkan teh dengan tangan keriputnya, Revios membahas topik serius tentang nasib tragis seorang uskup gemuk yang ditemukan mati mengenaskan setelah persidangannya. Revios menjelaskan dengan tenang bahwa kematian tersebut memicu perombakan besar-besaran di Holy Order. Mendengar hal itu, Beryl menunduk dalam perenungan dan mulai cemas memikirkan keselamatan kawan-kawannya di divisi keamanan. Sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan untuk tugas agamanya, Revios sempat berbalik dan tersenyum penuh arti. Dia memberikan peringatan samar tentang masa depan gereja, membuat dahi Beryl berkerut tegang dan napasnya tertahan. Sementara itu, Beryl kembali ke akademi saat senja. Dia mengintip dari pintu dan mendapati Maui sedang menyikat pakaian kuat-kuat dengan wajah keras kepala, menolak tawaran makan malam karena merasa bersalah. Tak lama setelah itu, suasana berubah ceria di ruang makan ketika teman-teman bersulang merayakan ulang tahun Cindy. Dikelilingi tumpukan kado dan hidangan lezat, senyum lebar gadis itu mengembang sampai matanya menyipit gembira. Akibat ulah usil Nesia, Maui yang semula menggebrak meja perlahan mulai tenang berkat kehangatan Cindy. Meski wajahnya memerah canggung, dia mengepalkan tangan dan menyodorkan sapu tangan terlipat sebagai hadiah dengan ragu. Sangat tersentuh oleh kado sederhana itu, Cindy langsung mendekap erat sang sahabat dengan senyum bahagia. Di sudut ruangan, sudut bibir Beryl terangkat bangga menyaksikan kedekatan tulus murid-muridnya tersebut. Namun karena gemas terus-menerus diledek, Maui spontan memukul kepala Nesia. Bukannya marah, seisi ruangan justru meledak dalam tawa lebar, menikmati momen keakraban yang sangat hangat ini. Sayangnya, harapan Cindy untuk merayakan pesta lebih besar tahun depan buyar seketika. Nesia membeberkan kenyataan pahit tentang ancaman penutupan kelas sihir pedang karena minimnya minat dari siswa baru. Di tengah ketidakpastian itu, Beryl menanyakan motivasi utama Fichel bertahan. Seketika pikiran gadis itu melayang ke masa lalunya yang dipenuhi latihan keras menggunakan pedang kayu. Kenangan diusap perlahan oleh gurunya, menyadarkan Fichel bahwa pujianlah yang menguatkannya dahulu. Lamunan itu buyar saat dia mendadak tertunduk lesu, merasa bersalah karena menyadari dirinya belum pernah menyemangati muridnya sendiri. Namun kebanggaan Beryl seketika sirna saat gempa misterius mendadak mengguncang ruangan dengan sangat hebat. Insting bertarungnya langsung mengambil alih, membuatnya menyambar jubah dan bergegas keluar untuk menyelidiki ancaman tersebut. Ketika berlari menembus kegelapan malam yang terasa ganjil, Beryl dan Fichel dikejutkan oleh kerumunan siswa yang berhamburan keluar. Mereka berlarian histeris dalam ketakutan luar biasa, menandakan adanya bahaya besar yang sedang mengancam. Akibat padamnya sihir mereka, situasi kini semakin kritis saat seekor monster serigala bayangan bermata menyala menerkam ganas.
Beryl terpaksa bertarung murni menggunakan pedang fisiknya, dan disitulah masalah sebenarnya baru saja dimulai. Setelah pertarungan menegangkan melawan serigala bayangan selesai, suasana markas akhirnya kembali tenang di bawah langit cerah, di mana Beryl tampak duduk bersantai sambil mengusap keringatnya kala memantau latihan pedang para ksatria. Tapi ketenangan itu langsung buyar saat Aulusia tiba-tiba mendekati Beryl dan memberikan sebuah surat misterius, penuh huruf rune dari Mordea, yang seketika membuat sang paman setengah tua itu tampak sangat terkejut. Sambil tersenyum lembut, Beryl langsung meminta izin cuti kepada sang komandan untuk pulang ke desa Beaden demi menangani ancaman rutin Saberboar, sembari menjelaskan tradisi unik desanya yang sedang membutuhkan bantuan. Mendengar itu, Helmblitz langsung memotong pembicaraan dengan wajah bingung, mempertanyakan mengapa tidak ada ksatria resmi kerajaan yang dikirim untuk mengamankan desa terpencil tersebut. Sambil menepis ide kekhawatiran itu, Beryl menjelaskan bahwa kekuatan penduduk desanya sangat tangguh, didukung Aulusia yang ikut meyakinkan Helmblitz tentang dojo pedang hebat tempat sang guru melatih murid-murid luar biasa dahulu kala. Akibat rasa takjub Helmblitz yang mereda, Beryl segera bersiap dan menyuruh Mewi untuk tetap tinggal di ibu kota bersama Lucy demi melindunginya dari monster, sementara si gadis menatap gurunya dengan sangat lekat. Tapi Mewi malah merengut kesal dan menolak mentah-mentah saran itu, sebelum akhirnya menunjukkan tekad kuatnya dengan memegang pedang kayu kesayangan yang bersandar di kasur demi meminta izin agar diizinkan ikut pergi bersama. Sambil meminum teh dari cangkirnya, Beryl tersenyum setuju melihat kegigihan sang murid, merasa lega karena dia bisa mengawasi keselamatan Mewi secara langsung selama petualangan mereka nanti. Berkat keputusan bulat itu, Beryl mulai mendeskripsikan sosok Helmblitz yang akan ikut mengawal perjalanan mereka. Meski Mewi tampak agak ragu karena masih merasa asing dengan para ksatria yang belum dikenalnya dengan baik. Namun sesampainya di kereta kuda yang bersiap berangkat, Beryl menangkap gelagat aneh dari Helmblitz yang tampak sangat gugup dan ragu-ragu saat disapa, membuat suasana mendadak diliputi kecurigaan yang tidak biasa. Kecurigaan itu terbukti ketika Curuni tiba-tiba melompat keluar dari dalam kereta sambil memberi hormat dengan sangat ceria, membuat mata Beryl membelalak kaget, sementara Helmblitz buru-buru menunduk meminta maaf atas kelakuannya. Dengan penuh semangat, Curuni menjelaskan bahwa dia sengaja menumpuk jatah liburnya demi menguji kemampuannya, walau Beryl hanya menatapnya dengan sangat tegas, bersiap untuk melayangkan amarah besarnya. Sambil melipat tangannya kesal, Beryl langsung menceramahi mereka tentang pelanggaran prosedur ini, serta menegur ketegasan Helmblitz yang malah membiarkan kenekatan itu terjadi hingga wakil komandan tersebut hanya bisa tertunduk pasrah. Setelah insiden ceramah tersebut, Beryl bertanya pada Mewi, dan sang gadis rupanya sama sekali tidak keberatan, membuat kereta kuda akhirnya berjalan memulai perjalanan tak terduga mereka melintasi pedesaan yang indah. Sayangnya, suasana di dalam kereta mendadak hening dan sangat canggung, karena Helmblitz terus duduk sangat kaku sambil meminta maaf secara formal. Padahal Mewi sudah berulang kali menyuruh sang satria untuk bersantai. Untungnya, Curuni segera menawarkan kue manis dengan senyuman ramah yang seketika dilahap Mewi di bawah tatapan lega Beryl yang sedari tadi terus memperhatikan interaksi manis mereka. Keakraban itu mendadak kacau saat Mewi melontarkan komentar tajam tentang postur tubuh ksatria, membuat Curuni langsung memalingkan wajah sambil merengek dramatis karena merasa kerja keras latihannya selama ini sia-sia belaka. Pikiran Curuni melayang ke masa lalunya saat Beryl mulai bertanya tentang impian masa kecilnya yang ingin menjadi ksatria hebat demi melindungi dan membantu orang-orang lemah di sekitarnya. Lamunan itu buyar saat Beryl tersenyum hangat karena merasa sangat tersentuh, yang kemudian memutuskan agar rombongan mereka beristirahat sejenak untuk piknik santai di tepi sungai, sambil dibantu Helmblitz menyalakan api. Tak disangka, wakil komandan ksatria yang garang itu menunjukkan sisi telatennya dengan fokus menyeduh teh secara hati-hati, lalu menuangkannya untuk dinikmati Beryl yang tampak sangat kagum dengan rasanya. Sambil menatap langit, Beryl pun mulai memancing obrolan hangat tentang latar belakang keluarga Helmblitz, membuat sang ksatria memegang cangkirnya erat dan siap menceritakan rahasia tentang ayahnya yang belum diketahui siapapun. Pikiran Helmblitz melayang ke masa lalunya saat ia bercerita tentang ambisi ayahnya yang memaksanya belajar tanpa henti hingga fisiknya ambruk kelelahan. Sementara Curuni menyimak dengan wajah yang sangat serius. Lamunan itu buyar saat Helmblitz tersenyum mengingat bagaimana ayahnya beralih mengajarinya seni pedang. Sang ayah mengawasinya berlatih keras memeluk pedang kayu yang ternyata sangat ia sukai. Begitu mendengar kisah perjuangan itu di dalam kereta kuda, Curuni malah menunduk lesu karena merasa motivasi berlatih pedangnya sangat dangkal dibanding perjuangan hebat sang ksatria.
Berkat hiburan hangat dari sahabatnya, suasana hati Chiruni kembali cerah saat mereka tiba di desa Beaden, membuat Beryl mengembuskan napas lega, menikmati indahnya pemandangan senja. Begitu pintu rumah kayu terbuka lebar, rombongan langsung disambut tatapan tajam yang menekan dari ayah Beryl bernama Mordea, membuat Chiruni dan Mewi buru-buru membungkuk memberi salam perkenalan dengan penuh rasa hormat. Tapi siapa sangka, ketegangan mencair saat Mordea malah menggoda Beryl karena membawa pulang gadis-gadis ceria, membuat wajah sang instruktur memerah padam akibat malu. Melihat kepolosan Mewi saat memperkenalkan diri, Mordea langsung melangkah mendekat dengan senyuman ramah dan merangkulnya erat, layaknya cucu kesayangan, membuat Beryl tersenyum sangat terharu melihat kehangatan di depan matanya. Di luar dugaan, keusilan Mordea berlanjut dengan menebak Chiruni sebagai calon istri anaknya, membuat gadis itu tersipu malu, sementara Beryl panik setengah mati menyangkalnya. Sementara itu, saat malam mulai tiba, kehangatan itu berlanjut di meja makan yang dipenuhi aneka hidangan lezat. Mereka semua berebut makanan dengan ceria, termasuk Mewi yang makan dengan sangat lahap. Di tengah keriuhan itu, rahang Handblitz mendadak jatuh menyadari pria di depannya adalah Rendrid, sang petualang legendaris, membuatnya langsung berdiri tegak memberi hormat setinggi-tingginya. Kesal karena tingkah usil ayahnya yang terus menggoda Mewi hingga wajah gadis itu memerah padam, Beryl akhirnya menggebrak meja dengan keras demi menghentikan semuanya. Setelah kekacauan makan malam itu mereda, rombongan pun berkumpul mengelilingi peta desa untuk menyusun rencana esok hari, di mana Chiruni memberikan usulan dengan penuh semangat yang langsung disetujui oleh Beryl. Keesokan paginya, Beryl membawa Handblitz berkunjung ke dojo lamanya. Kedatangan ksatria tangguh itu langsung disambut sorak-sorai membara dan tatapan takjub dari para murid muda yang berkumpul di sana. Namun suasana ceria itu mendadak runtuh saat Adele menyuarakan penolakan keras terhadap ksatria ibu kota, membuat seisi dojo seketika membeku dalam keheningan tegang. Melihat kemarahan tersebut, Handblitz dengan tenang melangkah maju untuk menghadapi Adele secara langsung, mendengarkan segala kekecewaan gadis itu yang merasa ksatria ibu kota selalu mengabaikan nasib desa terpencil. Dan disitulah ketegangan sesungguhnya baru saja dimulai. Menghadapi amarah yang membakar mata Adele, Handblitz melangkah maju dengan sangat tenang, lalu bertanya bagaimana cara membuktikan kehormatan ksatria. Hingga gadis itu menantangnya berduel dan langsung ia terima tanpa ragu. Saat bersiap di arena, Handblitz justru meminta adik Adele yang tampak ragu untuk ikut bertarung demi keadilan. Sementara Beryl hanya menonton tenang meredakan protes seorang kakek sebelum duel resmi dimulai. Adele mengayunkan pedang kayunya bersama adiknya, tapi Handblitz menangkisnya sangat mudah hingga Adele kesal dan menyuruh adiknya segera menyingkir dari arena. Memanfaatkan celah dari serangan terburu-buru itu, Handblitz melucuti senjata sang adik lalu mengunci leher Adele dengan pedang kayunya, membuat kakak beradik itu terduduk lemas sebelum ia membungkuk penuh hormat. Setelah Adele menunduk meminta maaf dengan tulus atas kesalahpahamannya, Handblitz menatapnya penuh pengertian, lalu memberikan nasihat bijak agar dia giat berlatih demi janji untuk bertarung kembali suatu hari nanti. Begitu ketegangan mereda, suasana dojo kembali hangat dengan latihan pedang yang dipimpin Beryl sambil diawasi Mordea, membuat sang guru tersenyum bangga melihat gerakan murid-muridnya yang serempak memperagakan teknik. Handblitz memuji kehebatan teknik sang guru, namun Beryl langsung tersenyum merendah dan menunjuk ayahnya, Mordea, sebagai sosok master sejati yang sebenarnya. Pikiran Beryl melayang ke masa lalunya saat ia berlatih keras dengan tekad kuat di matanya, lalu mengaku kepada Handblitz yang terkejut bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menang melawan sang ayah. Lamunan itu buyar saat Beryl pulang ke rumahnya yang tenang, mencoba membuka obrolan serius dengan Mordea yang santai di meja, namun ia justru disuruh memborong minuman keras untuk menyambut tamu mereka. Melihat gurunya menghela napas pasrah, Handblitz menawarkan diri untuk pergi belanja, tetapi Mordea langsung melarangnya karena sang satria tidak hafal jalan desa, memaksa Beryl berjalan gontai keluar sendirian. Di tengah jalan setapak, Beryl dikejutkan oleh sapaan ceria Alucia dan Mewi yang antusias menawarkan diri untuk menemaninya berjalan jauh memborong persediaan minuman keras itu. Sementara itu di rumah, Handblitz memanfaatkan momen berdua untuk meragukan ucapan gurunya dan mendesak Mordea menceritakan kebenaran tentang kekuatan dahsyat Beryl yang ia yakini sengaja disembunyikan. Sambil menyunggingkan senyum tipis, Mordea membenarkan bahwa putranya memang tidak berbohong, lalu mendadak melepaskan hawa membunuh yang luar biasa pekat hingga membuat seluruh ruangan terasa mencekam seketika.
Aura menakutkan itu mendadak sirna saat Mordea tertawa renyah sambil melambaikan tangan merendah karena merasa dirinya sudah jompo, meninggalkan rasa hormat luar biasa di hati sang satria.